Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, saya mau menjelaskan apa sih itu SEP, karena ada beberapa yang daftar masih bingung dan ada IO juga belum, karena belum tahu. Akhirnya kalau ada ditanya SEP itu apa, itu masih bingung. Padahal sebenarnya sih kalau mau baca flyer yang dikirim itu sebenarnya sudah paham. Jadi gini Bapak Ibu, kalau ada yang menanyakan apa itu SEP itu adalah spiritual teknik. Jadi teknik dengan spiritual dan psikologi. Maksudnya gimana? Jadi di sini kita akan mencari bagaimana membantu persoalan dari akar, Mamanya gini. Contohnya gini. Kenapa kita sakit kepala? Itu bukan hanya langsung diobati sakit kepalanya, tapi akarnya sakit kepala. Mungkin kalau kita pengobatan biasa langsung diobati sakitnya, tapi ini dicari akarnya. Karena kalau diobatin ya sakitnya nanti masih kambuh, tapi kalau akarnya dicabut, insya Allah semuanya akan beres. Gitu maksudnya begitu. Contohnya begini. Ini kalau bicara fisiknya umpamanya sakit kepala, sakit kaki, atau sakit perut, atau pegel dan sebagainya, namanya sakit fisik. Dan itu ya, bisa juga dari akarnya apa gitu. Kenapa bisa sakit perut? Karena apanya gitu. Nah itu namanya fisik. Tapi kalau sakit emosi atau sakit dari psikologi, itu contohnya jantung, itu biasa dari psikologi. Terus stroke itu biasa jadi psikologi. Terus gula itu juga psikologi. Dan juga mungkin gini, anak saya itu kecanduan, lah itu psikologi, jadi itu bisa dibantu untuk penyelesaiannya. Umpamanya anak saya itu benci dengan pelajaran matematika, itu bisa dibikin nanti jadi lebih pintar matematika. Atau mungkin anak saya itu hafalan Quran susah, lah nanti bisa dibantu bagaimana cara untuk menyukai dan bisa cepat hafal dengan Al-Quran itu. Nah itu namanya psikologi. Nah itu bisa dikerjakan, bisa dibantu dengan metode SEP. Salah satu bukunya begini ini. Jadi nanti Bapak Ibu punya buku dan nanti juga dapat sertifikat itu Bapak bisa lanjut, bisa juga dibuat modal, atau untuk kalau mamanya gini, Bapak mau bantu orang atau praktek usaha untuk terapis gitu dengan psikologi gitu, jadi dipasang itu ada nilainya, nilai belajarnya itu jelas gitu, dari sanatnya dari mana itu jelas gitu maksudnya. Jadi kalau ada orang nanya intinya begitu, tapi bukan hanya itu luas sekali. Apa itu tentang kebahagiaan keluarga, apa itu tentang anak, apa itu tentang kesehatan. Jadi di sini bisa diatasi atau dibantu melalui cara SEP ini. Begini Bapak Ibu, mungkin kadang-kadang juga orang tidak menyadari selama ini dalam hubungan keluarga kita tidak pernah harmonis. Lah itu bagaimana bisa caranya harmonis? Lah nanti dikasih tahu cara akarnya, bagaimana cara bikin selarasnya gitu. Terus mungkin saat ini mungkin bapak atau ibu berjengkel sama anaknya karena malas belajar, malas sholat dan bla bla. Lah nanti bagaimana caranya ada akarnya? Belum tentu juga yang salah anaknya, tapi bisa juga dari orang tuanya gitu. Karena orang tuanya terlalu apa, lah nanti efeknya jadi ke anak gitu. Contohnya begini. Biasanya kalau anak itu ngompol itu karena rasa takutnya sama bapaknya, atau bapaknya terlalu galak gitu. Biasanya lah, yang diobati takutnya bukan ngompolnya gitu. Nah maksudnya begitu, cuplikannya kira-kira SEP itu begitu itu tapi masih luas sekali. Apa umpamanya Anda depresi, Bapak itu ketakutan, trauma, lah itu bisa dibantu. Kadang-kadang sakit stroke itu juga karena tidak bisa memaafkan orang lain. Terus jantung itu biasanya dendam sama orang lain. Atau mungkin sakit kepala yang sering pusing banget itu karena stres berlebihan. Jadi Bapak Ibu di saat ini yang banyak corona, Bapak nanti bisa membantu orang lain dan bisa Bapak menyelesaikan persoalannya sendiri. Dan nanti bisa kumpul dengan 5.000 komunitas safter. Kita punya grup-grup lah, nanti grup kita juga masih belajar, kita pandu, dan nanti mungkin bisa kita ada pertemuan sebulan sekali atau seminggu 2 kali, 2 minggu sekali, atau bagaimana bisa diatur dari kelompok-kelompoknya. Dan latihan-latihan ini bisa terus kita diulang-ulang. Dan nanti teorinya begini, kita membuang sampah emosi. Umpamanya kita punya kenangan-kenangan tidak baik dari masa lalu, nanti bisa kita buang. Lah kalau kenangan jadi yang buruk dibuang, jadi pikiran jadi fresh. Jadi selama ini persoalan-persoalan di bawah alam sadar kita nggak menyadari, yaitu yang bikin mengganggu kita, mengganggu kesehatan, mengganggu kedamaian, mengganggu emosi kita, dalam keluarga kurang harmonis, kadang bahkan ekonomi pun juga mengganggu. Dan insya Allah nanti bisa diatasi dengan teori SEP ini gitu maksudnya. Jadi bukan tunek, bukan amalan, dan bukan apa-apa, tidak. Jadi ini benar-benar ilmiah, hasil penelitian di dunia. Terima kasih sahabatku, mungkin begitu aja cuplikannya. Nanti bisa Bapak Ibu tanyakan lagi di forum-forum di
grup-grup bagaimana caranya nanti. Dan besok latihan yang akan datang jangan lupa tetap jaga kesehatan, pakai masker, dan usahakan bawa gelas sendiri yang untuk air panas, karena nanti saya mengharapkan semua punya bawa gelas yang bisa panas terus, itu yang bisa itu panas terus buat minum, kasih sesuatu yang bikin plong dan menghindari hal penyakit dan sebagainya. Dan juga jangan lupa selalu disiplin waktu, karena pagi kita harus sudah mulai, jangan sampai molor-molor, sayang kalau ketinggalan gitu, karena nanti kalau molor-molor juga waktunya akan makan waktu cukup panjang. Terima kasih, nanti sambut lagi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oh ya, ada tambahan sedikit, usahakan Bapak Ibu mengajak orang lain, karena secara tidak langsung mengajak orang lain itu Anda menyebarkan kebaikan untuk orang sehat, untuk orang bahagia. Jadi Anda secara tidak langsung sudah menerapi orang lain. Sekali lagi, jangan lewatkan, ajak orang sebanyak-banyak. Semakin banyak orang belajar, semakin banyak orang sehat, semakin orang bahagia, Anda semakin banyak pahala, dan semakin Anda nanti insya Allah lebih bermanfaat ilmunya untuk menerapi orang lain. Dan nanti karena kita harus sering-sering terapi orang, belajar terapi orang lain, dan mengajak orang itu sama dengan menerapi orang lain. Jangan lupa ya, hadirkan sebanyak-banyaknya. Terima kasih, cukup sekian. Salam.